Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Abdillah dengan NIM 190013396. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai syirik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingat, ada satu dosa yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dosa itu dikenal dengan nama syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik adalah dosanya dan pelakunya sering disebut dengan kalimat musyrik. Dan ingat, kemusyrikan ini adalah dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka lazumul azim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tapi Allah akan memberikan ampunan bagi dosa-dosa lain terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah, syirik adalah dosa yang tidak akan terampuni. Syirik adalah dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang seribu sayang, sepertinya kemusyrikan ini sering kita sepelekan dalam keseharian kita. Ada namanya kemusyrikan dalam urusan cinta. Ketika seseorang mencintai sesuatu melebihi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika seorang suami berkata kepada istrinya, "Mama, bangunkan anak kita. Suruh mereka siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan kita." Lalu terkadang istri menjawab, "Papa, kasihan, anak kita itu masih kecil. Semalam dia habis begadang. Udah, kita saja yang sholat berjamaah." Nah, tanpa dia sadari, kalimat seperti ini sudah menjerumuskan dia ke dalam dosa kemusyrikan dalam urusan cinta. Karena dia lebih mencintai anaknya ketimbang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kedua ada namanya kemusyrikan dalam urusan niat. Adalah ketika seorang dia berbuat sesuatu kebaikan, apapun perbuatannya, dia niatkan bukan karena mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, tetapi lebih karena ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah menjerumuskan diri kita kepada dosa kemusyrikan dalam urusan niat. Dia berbuat sesuatu bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, ada namanya kemusyrikan dalam urusan doa. Bayangkan, doa kalau nggak hati-hati bisa membuat kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketika kita memohon kepada Allah hanya dalam keadaan susah. Susah ingat Allah, tapi begitu Allah hilangkan kesusahan kita, Allah hadirkan kebahagiaan, terkadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara tidak langsung kita sudah berbuat musyrik dalam urusan doa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus, yaitu surah Al-Ikhlas, untuk menunjukkan bahwa kita harus menyembah kepadanya. Tidak boleh kita menduakannya atau menyekutukannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, Allah memberi nama surah Al-Ikhlas. Padahal semua surah selain Al-Fatihah dan Al-Ikhlas diberi nama sesuai dengan satu kata yang terdapat dalam surah tersebut. Lain halnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas diberi nama oleh Allah karena isinya, yaitu murni. Maka siapapun yang berbuat murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri sedikit pun kepentingan apapun, itulah hakikat ikhlas dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekecil apapun perbuatan syirik yang kita lakukan, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Allah haramkan kita surganya Allah. Bahkan Allah haramkan mencium bau surga. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah,
Janganlah kita melakukan perbuatan syirik, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mencium bau surga, terlebih lagi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan mengenai syirik. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.